Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya bertemu dengan Prof. Warto. Kita sebenarnya sudah janjian beberapa waktu lalu ya, Prof. Alhamdulillah ini bisa kepanggih beliau, bisa ketemu beliau. Beliau adalah guru besar di Universitas Bantara, Univet ya, Univet. Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ya, itu dia di Sukoharjo ya, Prof ya, Sukoharjo. Khususnya untuk guru besar di bidang apa, Prof? Penelitian dan evaluasi pendidikan. Karena itu S2 saya jurusannya itu, S2, S3 juga jurusan itu. Kemudian guru besarnya juga di bidang itu. Jadi penelitian dan evaluasi pendidikan. Penelitian, evaluasi pendidikan. Ya, jadi bisa ke pendidikan semua lah, masuk semua. Jadi kalau ada S2, S3, pendidikan matematik, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa, pendidikan apa, saya bisa masuk karena di situ ada evaluasi. Kemudian di situ ada penelitian kuantitatif. Sedangkan S1, S2, S3 saya itu kan penelitiannya kuantitatif. Jadi kalau saya ngajar di S2 misalnya ini di Univet kan juga ngajar di S2 itu saya ngajar di evaluasi pendidikan, kemudian yang kedua penelitian metode penelitian kuantitatif. Jadi sesuai bidang saya gitu. Ya, baik. Jadi bidangnya adalah guru besar di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi semua prodi pendidikan saya bisa masuk. Nah, gitu. Prof, kita bicara yang agak makro ya. Jadi yang perlu dievaluasi dan yang perlu dievaluasi dulu dari pendidikan di Indonesia apa nih? Ya, mestinya gini, yang karena saya juga ngajar PPG juga ya. Itu begini, apa namanya? Kemampuan anak-anak Indonesia kan di level dunia baik dilihat dari PISA maupun Braille itu kan berada 3 atau 4 lah ranking dari bawah. Jadi kan mengerikan dari itu. Dari tahun 2003, 2007, 2011 itu kan saya dulu waktu 2003 terlibat PISA mengambil data itu di Gunung Kidul. Terus kemudian 2007 terus tambah 3 tahun 2010 lah. Pokoknya hampir 3 tahun itu memang diukur kemampuan apa namanya siswa seluruh dunia. Nah, setiap negara kan diambil 10 kota. Nah, sebagai sekota, sampel ya, sampai sampel dari negara itu. Lah kemarin saya mengambil di Gunung Kidul itu. Ternyata setelah di ranking itu kemampuan anak Indonesia itu nomor 4 atau nomor 3 dari bawah lah dari seluruh dunia. Jadi mengerikan dari tahun ke tahun itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau dilihat dari persentase kelulusan itu dulu passing grade-nya kan 4,5, 5, berapa, enggak berani 6 dia. Kalau 6 nanti yang enggak lulus banyak itu. UN itu loh, SMA itu loh. Jadi ternyata sama hasil UN dan hasil PISA maupun PRIL sama, jadi kemampuannya sangat rendah. Maka itulah hasil evaluasi yang dilakukan tingkat internasional kita itu tingkat rendah. Maka sekarang dulu memang dapat dilakukan dengan berubah-ubah kurikulum. Kurikulum kan berubah berkali-kali di Indonesia ini. Kemudian sekarang itu gurunya. Kalau dulu kurikulumnya yang sekarang gurunya. Ternyata gurunya memang kemampuannya juga rendah. Maka perlu peningkatan antara lain bagaimana untuk meningkatkan kemampuan siswa. Salah satunya bagaimana melibatkan IT dalam pendidikan. Maka sekarang PPG itu digenjot terkait dengan harus kenal namanya Google Classroom, jaringan, mengambil gambar, memotong-motong video, kemudian merendering, kemudian memberi kata-kata, mengunggah di LMS Learning Management System gitu. Jadi nanti alumni, alumni yang calon guru ini sudah lumayan, sudah bisa menjadi guru yang mana muridnya generasi Z, digital, yang lahir sudah pegang HP itu. Jadi kalau gurunya nggak disiapkan sejak sekarang, barangkali gurunya nggak bisa HP, nggak bisa laptop, nggak bisa apa namanya gadget, sedangkan muridnya sudah pegang. Maka guru-guru sekarang dididik di situ. Maka memang PPG sekarang tuh berat ya, karena lain dengan yang PPG dulu. Kalau PPG dulu tidak sampai segitu. Sekarang jadi nanti lulusan PPG itu IT-nya sudah bagus. Banyak hal ya. Prof, ada beberapa pendapat yang menyampaikan kalau secara SDM ya Prof ya, sumber daya manusia, guru-guru di Indonesia ini atau pendidik-pendidik di Indonesia ini sebenarnya
pinter-pinter banget begitu. Mereka expert di bidang masing-masing juga. Hanya saja untuk penyesuaian zaman ini ya Prof ya yang perlu digenjot. Kira-kira seperti itu gimana pendapat Prof? Iya, jadi intinya pokoknya digenjot gurunya terkait kan kalau zaman dulu modelnya kan sementing mulang, apalagi ketika luring dulu kan tidak menemui pandemi semacam ini. Ketika terjadi pandemi, biarkan guru-guru Indonesia. Semua. Ya jadi pembelajaran hampir-hampir tidak bisa jalan karena gurunya prasarana nggak ngerti, IT nggak paham, Zoom juga nggak kenal, Google Meet juga nggak kenal setelah daring ini. Betul. Setelah ada pandemi itu, jadi dengan ada pandemi sebenarnya ada hikmahnya bagi kita. Jadi dengan pandemi itu saya jadi ngerti Zoom, ngerti Google Meet, ya banyak hal, LMS kenal, ya kemudian ada Google Classroom, Google Form, ya toh. Ada lagi Office Team, kemudian ada dan lain-lain. Office yang 365. Jadi banyak, saya harus belajar banyak karena harus memberikan kemampuan pada mahasiswanya yang beraneka ragam. Seperti ini tadi saya memberikan PPG itu ternyata dari Sumatera, Medan, Aceh sana terus sampai barat sampai Bali. Jadi Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, dari Pontianak ada, kemudian dari Sumatera, Medan ada, Bali ada. Jadi kemampuannya beragam. Nah, kemampuan IT-nya juga beragam juga. Itu. PPG itu singkatan dari pendidikan profesi guru ya. Ya, prinsipnya itu dari S1 FKIP. Itu kalau menjadi guru kan harus cari SIM dulu. Betul. Nah, SIM-nya itu lewat PPG. Jadi PPG nanti setelah ditempuh mendapatkan sertifikat, dari sertifikat itu nanti bisa mendapatkan tunjangan profesional guru yang gajinya 100% gaji. Tambah tunjangan 100% gaji. Semangat ya. Baik. Jadi untuk saat ini Prof Warto sebagai tutor atau apa? Instruktur kalau di situ namanya bahasanya ya. PPG. Baik. Itu banyak profesornya juga, banyak dokter yang terlibat. Ya, karena kan itu syarat minimal mestinya S2. Oh ya. S3-nya juga banyak, ada profesornya juga terkait untuk bagaimana memberikan kemampuan para guru karena para guru akan menghadapi generasi Z tadi gitu. Ya, betul Prof. Prof, dari tadi Prof sangat dekat sekali dengan IT kelihatannya. Namun di sisi lain banyak juga orang tua yang khawatir nih terkait dengan pendidikan Prof, terkait dengan akhlak. Karena akhlak ini ukuran yang berbeda, terutama di negara kita. Mungkin di negara lain nggak begitu diutamakan. Tapi ternyata di tempat kita ini penting banget levelnya begitu. Gimana agar menyeimbangkan antara kedua itu, Prof? Kalau ini kan masalahnya diri sendiri atau pribadi seseorang. Itu perkembangan IT, perkembangan teknologi itu kita tidak bisa menolak. Betul. Kita nggak mau itu tetap berkembang. Dan kenyataan memang ketika kita di dunia ini untuk menempuh sesuatu itu butuh IT. Maka kalau kita bisa memanfaatkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, insya Allah IT itu baik, bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau salah, salah penggunaan maka mencelakakan dirinya sendiri. Maka sebenarnya disitulah pentingnya ngaji. Dengan ngaji kita paham Quran Sunnah sehingga bisa membuat filter bagi diri kita. Maka kalau kita punya anak nggak ngaji, dia nggak bisa filter. Justru menerapkan ajaran Islam di zaman dulu dan zaman sekarang berat sekarang malah. Gitu ya Prof ya? Iya, berat sekarang. Oleh sebab itu dulu kan Rasulullah pernah mengatakan kalau seperti sahabat itu 50 kali lah. Ada pertanyaan dari sahabat itu 50 dari kami apa dari mereka? Ya dari mereka kan jadi kualitasnya lebih bagus daripada yang sahabat dulu gitu. Karena bisa menfilter dan seterusnya. Karena rintangannya lebih berat. Baik. Prof, jadi saya bisa mengambil benang merah dari Prof. IT udah nggak bisa dibendung lagi. Zaman sudah terus bergulir. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah pelajaran akhlakul karimah. Kira-kira gitu ya. Karena itu menjadikan filter. Jadi diri kita yang bisa menfilter kapan kita harus menggunakan, kapan kita harus tidak menggunakan, kan begitu. Sehingga dengan demikian teknologi tidak merusak diri kita, tetapi justru kita bisa menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan. Mantap. Jadi ibarat dua mata pisau ya teknologi ya Prof. Mau buat ngiris bawang bisa. Tapi bisa juga buat ngiris membunuh orang bisa. Itu ya Prof ya.
Baik, baik. Jadi untuk saat ini terutama para guru nih, para pendidik baik guru formal ataupun informal, tugasnya lebih berat, lebih semangat ya. Kira-kira gitu ya, Prof ya. Jadi karena kita di Indonesia standarnya beda lah. IT memang juga harus ngejar, tapi akhlak juga tetap harus di channel ya, Prof ya. Nah, Prof, berkaca dari apa yang kita diskusikan tadi, Prof kelihatannya juga terus mengikuti perkembangan zaman dan selalu ada tantangan-tantangan tersendiri di setiap zamannya ya, Prof. Betul. Ya? Jadi beda-beda, zaman beda. Saya dulu kan nggak seperti itu ya, tidak mengenal. Ketika saya S3 saja, loh, belum ada itu loh, Google baru saja loh, Mbah Google itu. Sehingga ketika saya S3 mencari referensi, referensi jurnal, saya manual di perpustakaan, buka buku jurnal semua. Satu persatu kan lama. Ya. Tapi sekarang enak pakai Google, klik keluar sendiri. Sekarang ada Mendeley, bisa ngatur sendiri. Saya dulu nggak ngerti Mendeley, sekarang ngerti Mendeley. Wah, ternyata gampang banget setelah ada Mendeley. Kan dulu saya ada syarat gini, kalau S2 itu minimal ada 2 jurnal internasional. Kalau S3 ada 10 atau berapa. Dulu sulit mencari jurnal. Sekarang ada Mendeley, mau minta berapa? Ayo, misalnya harus referensi 20 atau 50. Siap. Gampang banget dengan Mendeley itu gitu. Ini teman-teman, kita tertampar. Kenapa? Karena seusia Prof Warto, seusia bapak kita begitu ya, ternyata sangat dekat sekali dengan IT, bahkan mencari referensi udah gampang. Jadi sebenarnya sekarang itu untuk S3 mudah, tidak sesulit saya pokoknya. Iya, karena mau lebih semangat ya, Prof. Iya, kan ada syaratnya itu. Harus nanti kalau jenengan kuliah di S3 kan ada itu mata kuliah seminar itu harus menerjemahkan jurnal 50 atau 100 atau 75, gampang sekarang. Mencarinya mudah sekali, asal bisa Mendeley. Oke, ke direct Science Direct masuk ke itu, nanti bisa langsung diklik masuk Mendeley. Misalnya langsung ke full text-nya juga ada. Kemudian kalau mau terjemah, Google Translate ada. Sehingga saya kadang-kadang gini, wah enak banget ya sekolah sekarang ya. Zaman dulu nggak ada loh Google Translate. Adanya Transtool itu bayar itu kopi CD itu dulu. Saya dulu padahal itu sudah S3, belum ada Google Translate. Itu nggak ada gitu loh. Wow, ini sekali lagi ini motivasi dari Prof Warto untuk siapapun yang saat ini pengen meneruskan sekolahnya, baik di tingkat S1, S2, S3, karena segala sesuatu sekarang harus jurnal ya, Prof ya. Dan semua fasilitas sudah ada. Semua fasilitas tinggal sudah kita ada. bisa menggunakan apa tidak kan itu. Itu pertanyaannya, bisa nggak menggunakannya untuk saat ini? Yang belum bisa mampir tuh ke Univet nanti. Kami ini di YouTube banyak. Saya belajar dari YouTube. Jadi kalau ketika saya mengalami kesulitan, saya lari ke YouTube, ada semua di YouTube. Luar biasa. Iya. Baik. Jadi tutorialnya udah YouTube nih, kelasnya Prof Warto gitu. Saya kalah dengan Mas Herman ini. Luar biasa, mantap Prof. Wah, Masya Allah. Jadi Prof ngikutin banget nih ternyata perkembangan IT. Mungkin nih ada beberapa anak muda yang kalah cepet sama Prof gitu ya. Jadi ya Prof Warto, mudah-mudahan ini betul-betul memberikan motivasi, memberikan energi untuk generasi muda. Sekarang fasilitas ternyata di depan mata. Ya, karena itu maka saya ketika anak saya mengalami kesulitan, tanyanya pada saya. Akhirnya saya tunjukkan cara-caranya segitu. Dia baru mengenal, hari ini baru mengenal. Kemarin dulu cara menggunakan itu saya yang ngandani. Terus yang sekarang anak yang kedua kan juga S2. Itu juga saya yang ngandani. Loh, itu. Jadi baru ngomong rakal ngomong Betul, alhamdulillah nih. Nah, Prof, tentunya Prof berada di titik ini nih juga butuh perjuangan yang panjang begitu ya, sepanjang pengalamannya di bidang pendidikan begitu. Jadi total sudah berapa tahun Prof di bidang pendidikan? Saya dulu ngajar itu sebenarnya begini, kalau dari Semarang saya kuliah S1 semester 3 itu sudah guru honorer. Oke. Jadi bayangkan itu ya. Padahal saya masuk itu tahun berapa ya, 80-an kalau semester 3 kan 1801
1801 atau 1881. Itu sudah mulai jadi guru honorer. Wow, ya. Ya, kalau di Univad saya sejak tahun 1987. Kalau dihitung dari 1987 aja sudah hampir 40 tahun itu di Univad kan. Alhamdulillah. Kalau udah deh Prof, hampir 50 tahun jadi guru. Sudah wow, udah setengah abad ya. Setengah abad jadi pendidik begitu ya. Baik Prof, kita beberapa menit lagi karena Prof sibuk banget saya tahu. Mohon waktu 5 menit lagi barangkali Prof. Jadi terkait dengan untuk saat ini generasi muda yang berada di posisi stuck, bingung nih mau ngapain, arahnya juga kadang-kadang bingung. Itu kurang informasi saja sebenarnya. Kurang gitu ya? informasi seperti ini ya. Misalnya untuk sekolah kadang-kadang kan mikir biaya ya. Padahal ada jalur prestasi gitu lah. Beasiswa. Kalau memang maksudnya ada beasiswa jalur prestasi, tapi dia nggak tahu informasi cari kemana. Maka tadi sudah saya sampaikan bahwa informasi di web Menteri Keuangan itu banyak beasiswa. Nah silahkan dibuka webnya di Google gampang. Web Menteri Keuangan ketemu nanti di sana asal kita mau membuka, insya Allah bisa. Makanya itu pemanfaatan IT untuk keperluan yang positif. Nah untuk yang negatif ya hilang waktunya, sudah tidak akan terulang kedua kalinya kita. Betul. Baik Prof, jadi sekarang halangan udah nggak ada lagi, udah nggak ada kesannya seperti itu. Kemauan, motivasi gitu. Mau atau nggak mau, itu benang merah yang saya dapatkan dari Prof Warto sih. Jadi kalau kau pengen meraih cita-cita ya harus kerja keras, harus berusaha, harus doa gitu ya Prof, kira-kira ya. Oke, luar biasa. Baik Prof, cita-cita yang pengen masih diraih apa Prof? Wah ini agak sulit dijawab. Cita-cita untuk diri saya untuk diri sendiri dong Prof, diri sendiri dan juga umat. Ya begini, meningkatkan kita saya sudah hampir 4E, ini 4D, 4E, kurang 1 step. Jadi nanti saya untuk menuju ke 4E. Jadi kalau tentang keduniaan insya Allah sudah terpenuhi segalanya. Sudah ada, ya tinggal kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana untuk mensyukuri nikmat itu ke jalan yang benar, yang mestinya terlibat dalam dakwah. Itu satu-satunya kan orang hidup itu kan arahnya ke sana. Maka untuk itu bagi pemuda itu silahkan untuk terlibat dalam pengajian, dalam dakwah, bagaimana belajar agama ya Prof ya. Belajar agama, itu sangat bagus. Dan insya Allah orang yang mengerti Quran itu hatinya hidup. Jadi beda dengan orang yang tidak mengerti Quran. Orang yang tidak mengerti Quran nggak ngerti jalannya hidup. Nggak ngerti jalannya hidup. Poin nih ya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Prof ya. Saya yakin habis ini masih banyak banget kegiatan. Terima kasih sudah mampir di Sekadar Bincang Inspiratif. Beberapa menit yang mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Prof Warto di kesempatan yang berbeda. Semangat terus Prof, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi memang betul banget, cuman bentar tapi daging semua gitu ya. Tapi vitamin semua dari apa yang disampaikan Prof Warto mudah-mudahan mendobrak semangat kita agar lebih gerak lagi untuk saat ini. Dan jangan lupa informasi dari Prof Warto tadi, cari informasi sebanyak mungkin dan itu mudah untuk saat ini dan untuk mengupgrade diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.